Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa ketemu lagi dengan saya Andoyo. Oke, kita hari ini masuk ke sesi 12 untuk crude table data denyut nadi pasien ya. Nah, kita masih di mata kuliah yang sama yaitu Teknologi Informasi Keperawatan. Kita akan belajar membuat aplikasi sangat sederhana untuk pengembangan aplikasi pencatatan tanda vital pasien. Ya, jadi kita masih belajar bersama teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia. Oke, seperti biasa, saya selalu mengingatkan sebelum masuk sesi ini pastikan Anda sudah menginstal SAMPIPI ya dan sudah mengaktifkannya, dan pastikan juga Anda sudah mengikuti video sesi 11 sebelumnya, yaitu cara melihat detail dan mencetak data suhu tubuh pasien. Dan juga pastikan Anda sudah mengaktifkan SAMPIPI dan juga mengaktifkan Apache MySQL-nya, sehingga nanti sudah siap untuk kita gunakan. Oke, sesi kita kali ini kita akan belajar apa? Jadi sesi ini kita akan belajar menambah menu. Pertama ya, menambah menu denyut nadi ya. Jadi nanti menunya akan kita tambahkan di sebelah. Andoyo loginnya salah. Oke. Jadi nanti kita akan tambahkan menunya di bawah menu dashboard ya. Terus kemudian kita akan membuat CRUD ya, create, read, update dan delete dari tabel denyut nadi pasien. Lalu kemudian nanti juga dengan teknik cepat copy paste ya untuk controller model view. Jadi nanti denyut nadi itu nanti kita akan kopas langsung dari suhu tubuh yang sudah kita kerjakan di sesi 11, 10 dan 11 kemarin. Jadi nanti di suhu tubuh ini kita nggak sedikit sekali ngodingnya karena bisa langsung copy paste ya, copy paste, dan nanti baru kita modifikasi sedikit. Oke, terus nanti juga kita kalau sempat misalkan nanti rekaman ini nggak lebih dari 1 jam, kita akan mengerjakan halaman dashboard juga ya. Tapi kalau nanti kita ternyata lebih dari 1 jam, maka kita nggak lanjut ke dashboard dulu. Nanti mungkin masuk ke sesi 13 ya. Oke. Sekarang kita akan menambahkan menu terlebih dahulu ya. Jadi menu kemarin kita simpan di file layout ya. Layout menu ya. Layout menu di view pastinya. Jadi nanti ini sebelah sini adalah contoh gambar menu ya. Jadi menu itu nanti kita biasanya meletakkan menu berdasarkan urutan paling sering diakses. Jadi contoh sini adalah COVID-19 Kalsel ya. Jadi menu yang di atas ini adalah menu-menu yang paling sering digunakan oleh user atau pengguna sistem. Sehingga nanti kalau menu mana yang paling lebih sering diakses, nah nanti teman-teman dari keperawatan pasti lebih tahu apakah suhu tubuh atau denyut nadi atau tekanan darah ya. Denyut nadi itu sebenarnya tekanan darah ya, untuk merekam tekanan darah dari masing-masing pasien. Nah nanti menu itu akan kita letakkan di bawah menu dashboard, jadi berada di antara dashboard dan suhu tubuh. Oke, jadi kita akan mulai. Nanti copy paste dari menu suhu tubuh ya. Oke, lokasi filenya ada di mana? Ada di application, views, lalu ada layout, nanti ada menu ya. Saya ulang, application, jadi pastinya foldernya projectnya Vika ya. Views, layout, nanti ada menu. Nah di sini. Nah di menu ini ya, kita akan kopas ya. Kan tadi udah dibilang ya, kita akan belajar teknik kopas ya. Nah di sini kita lihat ada data suhu tubuh menu. Nah ini kita copy dari sini sampai dengan li tutupnya, li buka nih, sampai li tutupnya, sampai sebelum data pasien ya. Kita copy ya, lalu kita letakkan di sini ya, sini ya, lalu kita paste. Oke. Jadi setelah kita paste atau kita paste, nanti jadinya ada 2 menu nih, suhu tubuh dan juga suhu tubuh. Nah disinilah kita ganti nanti ya, kita menjadi denyut nadi. Oke. Terus nanti data denyut nadi pasien di sini. Oke, ini suhu tubuhnya dirubah juga menjadi denyut nadi. Oke, ini berarti data denyut nadi. Oke, tambah denyut data denyut nadi ya, sama ya.
Ini juga denyut nadi. Oke, kita simpan. Save, maka nanti ketika kita reload di sini, nah sudah muncul menu. Tapi ikonnya kan nanti harus berbeda nih, ya. Oke, kita akan rubah ikonnya menjadi di sini ya. Ini kan FA thermometer, kita ganti menjadi FA heart, jantung ya. Oke, heart ya. Kita tes saja jalan atau tidak. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita akses, klik nanti menunya mengarahkan kita pada fik/denyut_nadi. Nah, yang bawah juga kalau saya back, maka nanti ada tambah denyut nadi ya. Sini denyut nadi tambah. Lihat, perhatikan di alamat URL-nya. Oke. Nah, sekarang menunya kan sudah beres ya. Kita lanjut. Maka menu ini saya tutup saja karena udah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk bagian berikutnya, yaitu kita akan masuk controller. Jadi controller nanti nggak kita buat dari awal kayak suhu tubuh kemarin yang cukup banyak ngodingnya. Maka nanti di denyut nadi ini kita cuman find and replace ya, mostly find and replace ya. Paling nanti ada tambahan tapi pun nggak banyak ya, karena kita modifikasi aja. Oke, nah sekarang kita mulai. Kita buka controller ya, buka controller apa? Suhu tubuh, lalu kita save as atau simpan kembali dengan nama yang berbeda, namanya denyut nadi.php. Jadi kita buka controller suhu tubuh, lalu kita save as menjadi denyut. Ingat, controller huruf pertama harus kapital ya, denyut_nadi.php. Nah, sekarang kita find and replace ya. Bisa Ctrl H ya, Ctrl H di keyboard ya, atau melalui find and replace ini juga bisa ya, sama aja. Sini kan find and replace Ctrl H nih ya, saya terbiasa menggunakan Ctrl H. Oke, nah sebelum find replace, make sure pastikan bahwa yang aktif hanyalah yang case sensitif, yang lain dimatikan dulu. Jadi misalkan ini aktif ya dimatikan, diklik caranya. Oke, jadi apa yang kita find and replace yaitu suhu tubuh diganti dengan denyut nadi, suhu_tubuh diganti dengan denyut_nadi. Maka nanti kita ganti di sini suhu_tubuh menjadi denyut_nadi ya. Oke, kita replace all ya, Ctrl H lagi. Nah, ini kan nanti case sensitif. Jadi ini kan case sensitif tadi ya. Jadi kalau ini tadi huruf kecil pertama, suhu tubuh huruf kecil ya. Sekarang S-nya gede. Nah, D-nya juga harus gede. Jadi sama-sama kapital. Suhu S-nya kapital, denyut nadi D-nya kapital. Maka nanti replace all juga ya. Oke. Terus kita scroll bawah lagi. Di sini ada data suhu tubuh ya. Perhatikan ya. Kita find and replace lagi, Ctrl H lagi, suhu spasi tubuh menjadi denyut spasi nadi ya. Jadi perhatikan di sini bagian bawah ya. Oke, seperti ini. Maka nanti saya find and replace. Oke, kita simpan ya. Nah, kita tes sekarang di menunya. Jadi kalau kita klik denyut nadi, maka nanti errornya seperti ini. Kalau error seperti ini berarti errornya sudah di jalan yang benar ya. Cuma memang belum ada file yang kita buat. Ada file yang belum kita buat ya. Ini berarti error kayak gini udah di jalan yang benar ya. Nah, sekarang kita masuk step berikutnya, yaitu model. Nah, model ini akan kita buat ya, juga dengan teknik yang sama. Oh sorry, sini bukan buka controller ya, tapi buka model ya. Maaf, ini kopas tadi soalnya. Ini model ya. Buka model suhu tubuh model ya. Oke. Jadi nanti kita buka suhu tubuh model ya, lalu simpan kembali dengan nama yang berbeda. Maka kita buka suhu tubuh model di folder model pastinya ya. Suhu tubuh model kita buka, lalu kita save as, simpan kembali, save as, simpan dengan nama baru ya. Maka kita kasih nama suhu tubuh menjadi denyut_nadi model.php. Save ya. Oke, Ctrl H lagi. Nah, di sini suhu_tubuh ya menjadi denyut_nadi. Ingat case sensitif ya, PHP itu case sensitif. Huruf besar, huruf kecil bisa error kalau kalian nggak sinkron. Nah, sekarang perhatikan ini hurufnya
lowercase semua atau huruf kecil, denyut_nadi. Nama foldernya adalah denyut_nadi di application Fuse. Kita buka ya, nanti application Fuse bisa jadi kalian saya akan buat folder ini, yaitu folder namanya folder denyut_nadi. Select all ya, select all, lalu kita copy ya, terus diapain, lalu kita paste pada folder denyut_nadi. Ini denyut ya, bukan D. Nah, denyut. Oke, denyut pakai T ya. Oke, kita buka di folder, kita paste di folder denyut_nadi. Nah, nanti kita paste di sini ya, seperti ini. Maka nanti kalau kita reload akan ada error nih. Nah, kenapa? Karena kan tadi kopas dari suhu tubuh, maka nanti pastinya harus kita replace juga. Nah, tekniknya sama, cuma nanti di sini kita adalah menggunakan teknik find in folder. Jadi kalau pada control sama model tadi kita menggunakan find and replace biasa. Nah, ini ya karena yang kita copy file satu folder, maka kita modifikasinya juga satu folder langsung sekaligus. Kalau mau satu-satu lumayan, ini ada berapa file nih? Ada 8 file, ya pasti lama ya. Maka nanti teknik cepatnya adalah kita buka di sini ada denyut_nadi. Perhatikan di folder Fuse ya. Sini ada denyut_nadi. Ingat jangan suhu tubuh ya, karena suhu tubuh udah rapi. Nanti jangan diacak-acak lagi. Di denyut_nadi kalian klik kanan. Saya ulang. Di folder Fuse denyut_nadi, klik kanan. Nanti ada find in folder. Jadi seperti yang di PowerPoint ini, find in folder ya. Baru kita replace nanti. Denyut_nadi, klik kanan, find in folder. Nah, seperti ini. Suhu underscore tubuh, denyut_nadi. Jadi S-nya gede, D-nya gede. Replace ya. Oke, not found ya. Nah, sekarang kita ganti huruf kecil. Suhu, S-nya kecil, D-nya berarti kecil juga ya, lowercase. Perhatikan, saya ulang. Suhu tubuh, S-nya kecil, denyut_nadi, D-nya kecil juga. Kita replace, maka nanti ada 112 item di dalam 8 file yang akan kita ubah tadi. Kita replace all ya. Maka nanti file yang kita replace akan otomatis ditampilkan di semua tabnya. Oke, sekarang kita modifikasi lagi ya. Kita save all dulu. Save all. Nanti kalau kita reload ya, saya ulang, save all ya. File save all. Gak usah save satu-satu ya, lama. Oke, maka nanti kita reload di sini. Nah, seperti ini jadinya nanti. Nah, sekarang kita perlu modifikasi. Tabel denyut_nadi itu ada nanti hampir mirip ya. Ada tanggal, jam. Cuma nanti di sini ada TDS, DDS ya. Oke, kita akan tambahkan beberapa di sini kalau kita cek di latihannya ya. Ini normal. Nah, ini TDS, tekanan darahnya. Sistolik, tekanan darah, diatolik ya, dan nanti ada denyut_nadi di sini ya. Oke. Oke, kita akan buat formnya. Nah, sekarang kita buat dulu tampilan dari ininya dulu, sininya ya. Oke, sekarang kita escape, ESC, tahu kan di pojok keyboard kiri atas ada ESC, pencet aja. Oke, kita rapikan dulu dari file
index. Kita buka index.php. Nah, nanti di sini nanti ada kita ada tambahan, nanti ada TDS, nanti DDS, TDD ya, TDD. Terus nanti kita copy ya, kita paste di sini. Nah, nanti kita ganti aja nih 10. Nah, di sini ini adalah, kita lihat di panduannya nanti ada namanya denyut nadi. Maka sini nanti denyut nadi. Oke, seperti ini. Nah, karena sini ada perubahan, maka di bawah nanti juga ada perubahan ya. Untuk yang berubah itu nanti adalah pertama, ini nggak ada metode ya. Kita lihat. Oke, metodenya nggak ada, karena di database juga nggak ada metode. Nanti adanya keterangan aja. Maka metode ini kita buang. Jadi metode ini kita buang, hapus. Kalau kita nggak usah buang, kita ganti keterangan aja. Ya, maaf, diundo keterangan ya. Jadi keterangan aja. Jadi TDS, TDD, denyut nadi, dan keterangan ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan rubah dulu di bagian ini ya. Yang kelas ini kita buang dulu bagian ini. Jadi nanti tinggal gini aja. TD gitu doang. Terus di sini nanti bukan derajat ya. Oke, derajatnya dibuang. Nah, nanti di sini kita ganti jadi TDS huruf kecil ya. Terus yang di sini, ini kan ada date. Date ini kita buang juga, nanti jadinya seperti ini. Sampai sini kita hapus. Nah, kira-kira kayak gini. Nanti denyut nadi, TDD ya. Terus setelah TDS, TDD, nanti ada denyut nadi. Nanti sini ada keterangan ya. Oke, seperti ini. Silakan double check coding kalian dengan video ini. Nanti di pause aja videonya. Jadi saya ulang mulai dari atas dulu. Nomor, kode, dan pasiennya, TDS, TDD, denyut nadi, keterangan, oleh. Nah, di sini sama. Oke. Ada, kita tambahkan 1 ya berarti. Copy. Kita paste di bawahnya. Yaitu nama. Ya, nama apa nih? Saya cek dulu di suhu tubuh indeks. Nama user ya. Oke. Di sini nama underscore user. Kita simpan. Simpan ulang ya. Simpan, kita reload di browser. Nah, nanti seperti ini. Jadi kode, nomor kode, TDS, TDD, denyut nadi, keterangan, oleh, dan action. Nah, sekarang kita ada modifikasi sedikit tentang width-nya, width ya. Ini kita ganti jadi 15 saja. 15% denyut nadi ya. Kita reload ulang. Nah, nanti biar lebih rapi aja. Oke. Terus kemudian olehnya kita ganti jadi 10% aja. Simpan, reload lagi. Ya. Oke, seperti ini. Terus ini 20% aja. Jadi, perhatikan 5, 20, 10, 10, 15, 15, 10 ya. Lalu simpan. Save, kita reload. Nah, seperti ini, jadi biar lebih rapi aja secara susunan tabel. Oke. Terus yang di bawah sini double check ulang. Jadi TR nih. Nama tetap, I tetap, key ya. Ini tetap. Terus ini perhatikan TDS, TDD, denyut nadi, keterangan sama nama user. Ini tetap ya. Selesai. Nah, bagian indeks ini udah beres, kita tutup aja. Oke, kita close ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu file tambah ya. Tambah. Oke. Perhatikan. Jadi kalau kita klik tambah di sini. Nah, di sini ya. Oke, ini harus ada yang kita find and replace lagi. Di sini masih suhu tubuh, betul nggak? Nah, maka nanti kalau kita back, kita rapihin lagi. Caranya bagaimana? Kita find and replace lagi di dalam denyut nadi, klik kanan di folder. Masih ingat ya, klik kanan di folder, find in folder. Kita ganti suhu spasi tubuh menjadi denyut spasi nadi. Ya, perhatikan suhu spasi tubuh, denyut spasi nadi. Case sensitif ya. Huruf besar kecil perhatikan juga. Oke, replace. Ada 7 ya.
Kita escape lagi, lalu save all lagi. Nah, maka nanti kalau kita tes di browser, reload ya, kita tambah, maka nanti udah berubah nih, denyut nadi. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan modifikasi pastinya, karena inputannya kan beda nih. Ada tanggal jam udah ada sama nih. Terus denyut nadi ada nggak? Denyut nadi ada juga di sini ya. Maka nanti sebelum denyut nadi itu akan kita tambahkan TDS dan DDS-nya. Terus nanti nggak ada metode, maka metode ini nanti kita buang, metode pengukuran ya. Oke, sekarang kita buka tambahnya dulu. Tambah ya, tambah ya. Oke, pertama yang kita buang metode pengukuran, kita nggak butuh ya. Kita hapus, delete, tahu kan cara delete ya. Kita simpan ya, maka nanti ketika kita tes udah hilang tuh metodenya ya. Nah, sekarang kita akan kopas tanggal dan waktu untuk menjadi inputan TDS dan TDD ya. Jadi TDS dan TDD ini dia tekanan darah. Maka kita bisa kopas dari tanggal dan waktu pengukuran. Sekarang kita kopas nih dari div class row-nya ini sampai dengan closing div sebelum form row ya. Kita copy ya. Perhatikan kira-kira baris 20 sampai 30 kira-kira. Bisa jadi beda dengan teman-teman. Kita paste, lalu kita enter di bawah sini. Paste ya. Nah, yang kita ubah yang di bawah ini kan tanggal, sini tanggal. Maka nanti sini adalah tekanan darah. Kita ganti ya. Tekanan darah. Nanti ada TDS dan AMP ya. TDD, huruf tutup. Oke. Jadi kalau kita reload nanti di browser sudah keluar nih tekanan darah. Tapi nanti kan bukan begini, betul ya? Kita ganti nih, maka nanti kita ganti inputannya. Pertama adalah name-nya. Jadi perhatikan tekanan darah, name-nya adalah TDS, huruf kecil ya. Terus ini tanggalnya nggak perlu. Oke, tanggalnya nggak perlu. Placeholder-nya nanti kita ketik TDS. Terus set value-nya TDS juga. Oke, next. Sekarang ada jam, maka ini TDD. Placeholder-nya TDD. Terus name sama set value huruf kecil ya, TDD. Oke, small-nya kita buang ya, nggak usah. Jadi saya ulang, semuanya kita hapus, kita simpan ulang, kita reload di browser, maka jadilah seperti ini. Nah, sekarang pasien udah bisa ya kan, tanggal oke. Secara ini, nah ini ada suhu tubuh nih, kita benahin juga. Harusnya bukan suhu tubuh, kita scroll bawah. Nah, ini placeholder-nya kita ganti menjadi denyut nadi ya. Oke, simpan ya, saya save. Kita tes di browser, reload, maka nanti sini denyut nadi. Oke, nah sekarang di sini sudah berubah. Sekarang di controllernya. Nah, sebelum masuk controller ini tambah udah beres ya, saya tutup. Kita kerjakan view-nya dulu. Tambah udah beres, kita tutup. Sekarang masuk ke edit ya, edit. Oke, nah sekarang di sini edit. Tadi kan ada yang kita buang. Yang pertama adalah apa? Metode pengukuran. Metode pengukuran ini kita buang. Kita delete ya. Oke, perhatikan. Kita delete metode pengukuran. Lihat barisnya kira-kira 3847 kira-kira ya. Karena bisa jadi beda dengan teman-teman. Oke, sudah. Terus kemudian di sini ada tanggal dan waktu. Kan tadi ditambah kita kopas nih, copy paste dari sini. Kita kopas lagi nih di edit ya. Copy. Jadi dari 20 sampai 29 kira-kira copy. Lalu kita paste di bawahnya. Ya, paste. Nah, nanti sini adalah tekanan darah. Yaitu TDS ampersand, ini namanya ampersand ya. TDD ya. Nah, kita rubah dulu dari name-nya TDS. Terus placeholder-nya huruf gede TDS. Terus ininya kita ganti, nggak ada date-datean nih. Jadi langsung saja, langsung echo. Ini date ya, seperti ini. Ini kurungnya dihapus. Nah, maka nanti TDS ya. Jadi name-nya TDS, echo-nya seperti ini. Kemudian yang bawah TDD ya, placeholder-nya TDD huruf gede. Terus di sini
TDD. Oke. Jadi perhatikan di sini ya. Oke. Seperti ini TDD ya. Nah, kemudian smallnya kita buang. Oke. Dan satu lagi, suhu tubuh. Sini ganti menjadi denyut nadi ya. Sini ya. Yang di denyut nadi. Oke, bagian edit dan beres ya. Nanti yang kalau ada error kita cek, double cek ulang. Kita simpan, kita tutup ini. Nah, sekarang riwayat ya. Riwayat ini kan sama dengan apa tadi? Dengan indeks ya. Oke, kita tutup dulu yang cetak, riwayat, detail, riwayat, dan word ya. Kita tutup dulu. Kita akan fokus pada menambah edit delete-nya dulu. Oke, kita mulai dari denyut nadi dulu. Controllernya, jadi file yang lain tutup kecuali dua ini. Ini controller, ini model. Nah, kita akan uji coba dulu pada bagian tambah dulu ya. Denyut nadi. Di sini kita akan tambah. Nah, ini nanti kita akan tambahkan. Sekarang tapi kita harus cek dulu di controller apakah tambahannya sudah benar atau belum. Karena kolomnya berbeda. Nah, di sini dia. Ya, perhatikan. Inputan ini berbeda dengan suhu tubuh yang kemarin. Jam sama, tanggal sama. Yang nggak ada adalah metode, maka metode ini kita buang ya. Jadi metode pengukuran kita buang. Nah, tapi ada yang ditambah. Yang ditambah adalah TDD dan TDS. Dia letaknya sebelum denyut nadi ya. Oke. Kita kopas saja 2 kali yang jam pengukuran. Kita paste, lalu paste lagi. Nah, ini nanti adalah TDS, ini adalah TDD ya. Nah, maka yang di sini nanti juga berubah. Ini TDS, ini TDD ya. Perhatikan baik-baik, jangan salah ya. Oke, sekarang kita tes untuk tambahnya dulu. Kita tambah, reload. Misalnya pasien si Hidayat, tanggal pengukuran hari ini tanggal 1 Mei jam 10 misalnya. TDD nya berapa nih? Misalnya 120. TDS nya 120, TDD nya 80 misalnya. Denyut nadinya misalnya 75. Ini asal aja ya. Simpan. Nah, nanti datanya udah masuk nih seperti ini. Oke. Kita coba lagi. Tambah. Tadi kan Hidayat, kita ganti sekarang jadi Muhammad. Sama nih tanggal 1 misalnya jam 6. 120. Ini misalnya 90. Denyut nadinya misalnya 60. Keterangannya mantap misalnya. Kita simpan. Nah, sudah nongol di sini ya. Mantap. Oke. Oleh Andoyo. Nah, sekarang editnya. Oke, edit juga sudah nongol. Betul ya? Udah benar. Tapi proses edit di controller masih salah. Nah, sekarang kita kopas aja dari TDS dan TDD ini. Yang dari tambah ini kan fungsi tambah ya. Fungsi tambah, perhatikan. Jadi di sini kita copy ya, TDS TDD-nya kita copy, lalu kita scroll bawah. Kita nggak ada metode pengukuran. Metode pengukuran kita hapus ya. Metode pengukuran kita hapus. Lalu kita letakkan di antara, kita perhatikan struktur tabel lagi, jam pengukuran sama denyut nadi itu TDS dan TDD. Maka setelah jam pengukuran kita enter, kita paste lagi. Nah, seperti ini. Beres nih, kita simpan. Nah, sekarang kita tes. Kan edit ya. Saya ganti nih. Mantap. Kamu sehat. Kita simpan. Nah, berubah nggak? Nah, ternyata berubah. Berarti sudah benar. Nah, sekarang proses delete-nya. Oke, sudah bisa dihapus. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang agak susah dulu ya. Muhammad Iqbal, saya klik namanya dia nih. Maka nanti kan tampil seperti ini. Ya, ini udah benar. Betul ya? Sekarang, back lagi, detail. Nah, detail ini yang berbeda. Ya, maka nanti kita kerjakan detail terlebih dahulu. Ya. Oke, detail kita kerjakan dulu. Kita buka view.
View apa? View denyut nadi detail. Ya, detail pasien sama. Ini bukan data suhu tubuh, nanti adalah data tekanan darah. TDS, TDD, dan denyut nadi. Oke, seperti ini. Waktu sama tetap. Ini nggak ada suhu tubuh. Nah, di sini kita rubah nih. Kita nggak ada merah-merah atau kuning ya. Nanti bisa aja sih sebenarnya kalau mau di kayak gitu. Oke, di sini adalah denyut nadi. Denyut nadi. Sini denyut nadi. Derajatnya nggak usah, ya. Metode nggak ada. Maka nanti sininya adalah TDS/TDD. Oke. Di sini kita ganti menjadi TDS. Terus di sini slash ya. Kita kopas ya. Copy paste di sini TDD ya. TDD. Simpan. Nanti kalau kita reload di browser jadinya seperti ini. Ya. TDS TDD-nya 120 90. Dan nanti 60. Oke. Sekarang kita lihat cetak. Nah, cetaknya kan salah juga nih. Jadi kalau kita cetak kan error nih. Nah, tinggal kopas saja dari sini. Kita buka cetaknya. Kalau dari detail ini kita copy tabelnya yang paling bawah. Ya, yang setelah HR ini kita copy. Kita copy ya. Lalu buka cetak. Nah, tinggal ganti nih tabel yang bawah. Data suhu tubuh sampai tabel tutupnya ya, perhatikan. Kita delete dulu. Kita paste. H1-nya juga, H1-nya copy dari sini tadi ya. Isinya ya. Nah, ini kita copy. Copy ya. Buka cetaknya, di sini kita rubah. Oke, seperti ini. Ya, kita copy paste. Maka nanti kalau kita reload di browser, nah, udah nggak error nih. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ya, lanjut di mana nih? Kan tadi ada edit udah, cetak udah, kita kembali dulu ya. Maka nanti kita ada yang riwayat. Riwayat ini juga udah rapi. Tinggal cetaknya. Cetak denyut nadi riwayatnya. Nah, riwayatnya kan salah nih. Betul ya? Nah, ini berarti kita harus benahin. Nah, sekarang kita buka riwayatnya. Riwayat. Oke, di sini. Oke, indeks sama udah benar. Kita buka lagi ada cetak riwayat. Nah, cetak riwayat. Nah, yang beda sebenarnya di sini. Ya. Kita bisa kopas dari indeksnya. Kita buka indeks. Ya. Silakan buka indeks. Tabel sampai tabelnya kita copy. Sampai tabel tutupnya kita copy ya. Copy. Ya, buka cetak riwayat. Nah, di sini tabel yang atas ini detail pasien. Nah, kita fokus ke sini dulu, yang data suhu tubuh yang tabel bawah ya. Kan ada dua tabel nih, tabelnya atas, ini tabel. Nah, sekarang kita yang bawah. Nah, yang ini kita hapus dulu. Ya, hapus. Lalu kita paste. Ya. Nah, kita modifikasi sedikit di bagian atas. Data riwayat tekanan darah dan denyut nadi pasien ya. H1-nya kita rubah. Nah, di sini nanti kita ganti juga tekanan darah dan denyut nadi pasien. Kita simpan. Nah, di sini nggak ada action, maka action ini kita buang ya. Terus jadi actionnya kita buang, maka di bawah yang sini TD juga kita buang yang setelah nama user. TD buka sampai tutup, dihapus ya. Oke, seperti ini. Maka nanti kalau kita reload, nah jadinya seperti ini. Nah, kita bisa menghilangkan link yang ini juga ya. Caranya gimana? Kita buang aja dari A buka sampai sini ya. Jadi nanti yang tersisa cuma gini sama sininya, A tutup ya. Oke, jadi seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya codingnya, nanti di pause aja kalau bingung. Oke, nanti kita reload ulang. Nah, nanti sudah berubah menjadi seperti ini.
Nah, sekarang Microsoft Word-nya. Kan tadi ekspor ke Word ya. Pasti salah juga. Nah, sekarang kita buka Word-nya di denyut tadi ya. Nah, kita tinggal kopas dari cetak riwayat, tabel yang bawah yang kita kopas ya. Dari sini aja, dari semuanya aja lah. Dari H1 ya. H1 sampai dengan tabel terakhir. Dari H1 baris kira-kira baris berapa nih? 14 sampai dengan tabel kira-kira baris 84. Kita copy, buka Word ya. Nah, kita ganti nih dari mulai H1 juga. H1 setelah body sampai tabel terakhir sebelum body juga ya, jadi kosong gini bodinya. Kita paste, simpan. Nah, maka nanti kalau kita ekspor ke Word, kalau kita buka di Microsoft Word, jadilah datanya seperti ini. Oke, kelihatan ya? Oke, demikian untuk data tekanan darah. Nah, berarti kan belum nggak ada sejam ya, cuma 30 menitan. Kita akan sekarang mengerjakan dashboard. Jadi secara umum denyut nadi pasien sudah oke ya, sudah bisa dicetak, sudah bisa lihat detailnya, bisa diedit, bisa dihapus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dashboard. Oke, biar nggak pusing kita close all dulu, file close all ya. Nah, sekarang di halaman dashboard kita akan rapikan ya, kita rapikan. Oke, kita mulai. Kita buka control dashboard dulu ya. Nanti sini load all table model ya. Lalu construct nongol, enter. Terus do your magic, load model. Model apa aja? Semua model. Kita ada 4 model, maka nanti sini ada, kita load semuanya. Denyut nadi model. Lalu load model lagi, suhu tubuh model, load model lagi, user model, load model lagi, pasien model ya. Oke, nah sekarang kita akan set data total tabel ya. Ini N data total. Nah, ini setelah kurawal buka ya, dan sebelum data kita mulai dari pasien dulu. This pasien model total, buka. Terus user, this user model total. Oke, terus ada lagi denyut nadi. Oke, kita rapikan aja, biar sebenarnya dirapikan untuk mempermudah teman-teman dalam belajar ya. Total juga. Oke, terakhir adalah suhu tubuh. Oke, this suhu tubuh model total, betul. Oke. Nah, sekarang kita tarik datanya ke sini ya. Mulai dari pasien ya, nanti sini pasien. Oke, kemudian ada user ya. Ini maksudnya apa? Jadi kita akan bikin variabel baru di mana pasien ini adalah yang ini sebenarnya ya. Boleh nggak langsung di sini? Boleh aja, cuma nanti kodenya nggak panjang. Kalian kalau lagi belajar nanti nggak enak. Denyut nadi. Lalu ada suhu tubuh. Dolar suhu tubuh. Perhatikan koma-koma ini ya. Nah, sekarang kalau kita klik dashboard, nah nggak ada yang error kan? Nah, sekarang silakan buka tab baru. Ya, saya tutup dulu ini. Saya buka tab baru. Lalu kalian nanti akses localhost, FIK, assets, admin. Nah, di sini kan ada assets admin ya. Menu dashboard. Oke, kita pilih dashboard 2 saja. Apa? Dashboard 2 ya. Dashboard 2, kita klik.
Nah, kita akan tampilkan yang seperti ini. Mohon maaf ada suara kucing berantem karena kebetulan rekamnya lagi di teras. Saya itu dulu. Oke, biarkan saja suara kucingnya, mudah-mudahan nggak mengganggu. Oke, balik lagi. Jadi nanti kalian buka localhost FIK assets admin. Nah, nanti pilih yang dashboard tipe 2. Kita akan gunakan 4 ini ya. 4 ikon ini ya, untuk nanti kita letakkan di sini. Oke, kita mulai. Kita Ctrl U aja. Ya, jadi kita akan gunakan yang CPU traffic, like, sales, dan new member ini ya. Nah, kan nanti kita Ctrl U, saya ulang ya, Ctrl U, lalu nanti kita find aja CPU traffic. Nah, ini dia. Jadi CPU traffic. Oke, kita akan kopas dari info boxes. Ada kan ya? Kira-kira baris 723 info boxes sampai dengan closing mana nih? Info boxes sampai row sini ya, row. Jadi dari 723 kira-kira sampai dengan baris 785 ya, kita copy. Oke, sudah di copy. Nah, sekarang kita akan membuka dashboard index ya. Kita buka dashboard index ya. Oke, saya ulang bagian kopinya. Jadi mulai dari 723, kira-kira beda ya mungkin ya, tapi intinya pada info boxes sampai dengan closing row 785 ya. Saya copy ya, lalu kita paste di sini. Nah, untuk ngetesnya gimana? Kita reload aja nanti di sini. Nah, seperti ini tampilannya, betul ya? Oke, nah sekarang kita akan tampilkan data-data 4 table tadi di sini ya. Oke, suara kucingnya ganggu banget ya. Nggak apa-apa, kita nikmati saja. Oke, kita Ctrl A ya, select Ctrl A, lalu Ctrl kurung kotak yang di atas center itu ada kurung kotak buka ya, selain kurung kerawal ya. Nanti gini aja. Oke, kita nikmati suara kucingnya ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi nanti rapi nempel ke sini. Kita mulai dari ini CPU traffic. Kita ganti ya menjadi data pasien misalnya. Oke. Maka nanti sini data pasien kita ganti sini. PHP echo pasien total. Terus persennya kita ganti jadi orang ya. Oke, simpan. Kalau kita tes nanti di browser udah nongol nih. Nah, data pasien ada 2 orang. Terus ini FA coik ya, cuk ini ya, kita ganti menjadi FA stetoskop. Kita reload. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang ini nanti ini kita ganti dengan detak jantung ya. Ini FA thumbs up, kita ganti menjadi FA heart, jantung ya. Kita simpan, tes lagi. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini adalah kita apa namanya? Bukan likes ya, tapi tekanan darah. Oke. Sini kita ganti. Oke, PHP echo dolar denyut nadi total juga ya, seperti ini. Kita tes ulang di browser. Nah, tekanan darahnya ada 1 data ya. Kita tambahin sini small ya, perhatikan ini small, lalu dalamnya ada data. Karena nanti kalau kita reload jadinya seperti ini, 1 data. Oke, lanjut bawah. Ini adalah suhu tubuh. Ikonnya ini kan FA shopping cart, kita ganti menjadi FA termometer ya. Sini kita ganti menjadi PHP echo suhu tubuh total, terus spasi small data ya. Jadi small ini, perhatikan, simpan, kita tes di browser.
suhu tubuh, bukan suhu. Nah, ini suhu tubuh ya. Suhu tubuh, makanya error. Ya, kita reload. Nah, seperti ini, suhu tubuh ada 3 data. Benar nggak ada 3 data? Kita cek aja. Dan memang benar ada 3 ya. Nah, sekarang ke user ya. Kita scroll bawah lagi, FA-nya FA user itu menjadi FA log aja. Kita tes aja. Nah, seperti ini. Oke. Kita ganti sini user dan perawat. Nah, misalnya usernya sekaligus perawatnya. Kita echo di sini user mana total. Oke, kita simpan. Nah, lalu kita tambahkan sini small orang. Nah, jadi datanya orang aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang jadi ini dashboard awal. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan beberapa menu ya. Oke, di mana nih kita tambahnya? Di box konten aja. Kita coba ya. Oke. Saya coba dulu ya. Cek sini. Href ya. php echo this URL Asia. Title-nya kita ganti jadi kelas button success. Oke. Di kelas FA apa namanya, stetoskop ya. Data pasien. Ini berarti menu cepatnya ya. Oke, kita tes di browser. Oke, seperti ini ya. Oke, kayaknya kurang pas, kita pindahkan aja ini. IP-nya kita cut aja. Cut. Kita letakkan setelah info box saja justru. Jadi di sini kita paste. Jadi letaknya setelah info box saja. Ya, sekarang kita cek dulu. Kita coba dulu. Nah, seperti ini aja. Ya. Oke, terus kemudian kita copy lagi ini A-nya. Nah, di sini adalah pasien slash tambah. Ini plus tambah pasien. Tambah baru aja ya. Buttonnya button info. Kita tes di browser, reload. Nah, nanti kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan sini kelas IP-nya ya, button group. Oke, perhatikan seperti ini. Kalau kita reload, nah seperti ini nanti jadinya. Terus buttonnya button block aja. Oke, kita tes lagi. Nah, jadi kayak gini, data pasien tambah baru ya. Oke, nah sekarang P ini kita copy ya. Nah, letakkan di div berikutnya. Letaknya adalah setelah info box ya. Kita paste. Oke. Nah, ini nanti kan ini denyut nadi ya, berarti nanti sini denyut nadi. Terus buttonnya sukses, FA-nya FA hard ya. Oke, data denyut nadi. Oke, ini tambah baru sama tetap ini denyut nadi. Oke, kita simpan, tes lagi di browser. Tuh, kayak gini ya. Oke, denyut nadi ini aja lah, biar nggak panjang-panjang amat. Oke, atau nanti bisa kita rubah. Udah, nggak apa gini dulu. Terus kita copy lagi. Oke, kita letakkan lagi setelah info box ya. Paste. Nanti sini suhu tubuh. Buttonnya sukses, FA-nya FA thermometer. Data suhu tubuh. Ya. Nah, sini berarti suhu tubuh juga. Oke, seperti itu. Oke, kita reload lagi. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, kita copy lagi IP-nya. Ingat letaknya setelah info box ya. Kita paste.
seperti ini. Yang terakhir adalah user, buttonnya sukses, FA-nya FA log ya, user dan perawat. Oke, ini berarti user juga ya, plus sama reload. Nah, seperti ini. Nah, sekarang biar rapi, kita akan atur ulang kolomnya. Oke, kita ubah mulai dari sini. Ini kan ada kolom D3 ya. Kita Ctrl H aja. Ctrl H, call MD3 menjadi call MD6 ya. Jadi yang ini kita ganti menjadi 6, replace all ya, maka jadi 6. Nanti bawah sini 6 juga, sini 6 juga, sini 6 juga, maka nanti kita simpan. Maka nanti begitu kita reload, tada, nah jadi seperti ini ya. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang seperti itu kita udah selesai untuk ininya. Nah, tinggal profil. Nanti profil di sesi 13 ya. Jadi profil ini fitur untuk nanti mengubah password dari si user atau perawatnya. Oke, sesi kita kali ini sudah selesai untuk denyut nadi pasien dan juga dashboard. Nanti sesi 13 kita akan selesaikan bagian profil ya. Profil kita selesaikan nanti, lalu kita nanti kalau sempat kita upload ke hosting, jadi nanti di online kan. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ilmu ini ada manfaatnya buat teman-teman yang sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.